Halo teman-teman semuanya, sekarang tanggal 7 Agustus, hari Rabu, jam 2:19 siang di New York. Kita bertemu kembali di Wealth Mastery. Kali ini kita akan membahas sebuah konten tulisan yang saya tulis di Wealth Mastery. Bukan investasi dan trading ya. Ini adalah sebuah grup teman-teman investasi dan trading. Di sini Anda tinggal klik, nanti linknya juga ada di kolom deskripsi. Silakan Anda bergabung gratis ya. Di sini tempatnya saya bisa men-sharingkan beberapa hal yang saya anggap penting ya, saya anggap bagus. Misalkan seperti tentang prompt untuk marketing, ya ini penting sekali ya teman-teman. Sekarang zamannya AI, jadi Anda harus melek AI. Ya, itu pesan dari saya. Anda boleh boleh menutup diri untuk hal yang lain, tidak paham untuk hal yang lain, tapi kalau AI ini tidak bisa ditawar, teman-teman. Jangan sampai ada di antara di sini yang Anda tidak tahu apa itu, Pak, misalkan ChatGPT. Anda nggak tahu apa itu ChatGPT, maka Anda akan semakin tertinggal karena perkembangan AI sangat-sangat maju ya. Jadi di sini saya tuliskan prompt untuk marketing, berulang kali saya kirim prompt ya di sini ya. Nih perhatikan ChatGPT supaya Anda bisa mendapatkan manfaat dari adanya AI ya. Silakan Anda gabung di investasi dan trading. Ini grup tidak sebanyak yang spiritual. Di sini kita bisa saling berbagi satu hal yang non spiritual ya. Jangan lupa juga ada meeting setiap bulan satu kali. Nanti juga saya umumkan di Facebook maupun di YouTube ini. Ya, karena itu Anda juga harus subscribe di sini ya. Oke, tanpa panjang lebar lagi, kita mau memberikan atau menjawab pertanyaan dari atau permintaan ya dari Pak Tri Atmanto Rizwan Raharjo. Ya, ada dua permintaannya, yaitu dia bertanya tentang narasi gambar ini, nanti akan saya kasih. Kemudian kedua, ada lagi pertanyaan adalah analisa dari Nvidia. Wow, tampaknya Pak Tri juga trading saham Amerika ya. Oke, sebelum kita menuju ke Nvidia, kita akan coba untuk menjelaskan gambar ini. It is not the needy who are the problem in the world, it is the greedy. Ya, nah perhatikan di sini ada dua kalimat ya di sini. Kalau kita lihat, ini bukan permasalahan needy, orang yang kekurangan yang menjadi problem di dunia ini, tapi adalah orang yang greedy. Ya, di sini ada dua istilah. Satu istilahnya needy. Needy ini kekurangan ya. Kalau kita ngomong lack, orang yang kurang ini, kurang itu, kurang ini, kurang itu. Dan satu lagi adalah orang yang greedy. Orang yang greedy sebenarnya sumbernya sama. Ya ini serakah ya. Greedy itu berarti serakah. Kalau ini kekurangan, kalau ini adalah serakah. Ya ini serakah. Oke. Uh, Sebenarnya dua prinsip ini kalau kita lihat sebenarnya akarnya sama. Akarnya yaitu adalah kekurangan. Akarnya adalah kekurangan. Dari kekurangan inilah kamu menjadi orang yang membutuhkan, kurang terus, atau kamu jadi orang yang greedy. Ya. Nah, orang berpikir bahwa cara mengatasi segala macam masalah itu ya penuhi aja apa yang dia kurangin. Ya, berpikirnya seperti itu kan, ya. Jadi kalau misalkan kamu kurang makan, daripada kamu nanti berbuat kriminal karena kurang makan, ya udah kita kasih makan aja. Ya, kamu kurang duit, ya, oke, berapa biaya hidup bulanan? Oh, biaya hidup bulanan 1 juta rupiah, 2 juta rupiah, misalkan ada tinggal di desa, misalkan ya. Ya udah, kalau gitu kita kasih duit aja, maka kriminal akan turun. Apakah terus kemudian masalah selesai? Enggak. Ya, kenapa? Karena yang jadi problem utama itu menyebabkan another problem karena itu ada greedy. Greedy ini serakah. Berakar dari akar yang sama, tapi dampaknya agak berbeda. Kalau serakah ini artinya, oke, kamu tadi kurang apa? Kurang uang. Oke, dikasih uang 1 juta rupiah. Gitu ya. Oke. Kamu kurang uang. Oke, kurang butuh berapa? 1 juta. Ya udah saya kasih 1 juta. Tapi setelah 1 juta dikasih, lalu lama-lama dia akan bilang gini, waduh, ini temen gua pada beli handphone, temen gua pada pakai internet, saya perlu kuota internet. Temen gua juga makan di restoran mewah, maka saya juga perlu restoran mewah. Sehingga dia mulai bilang, wah gua minta lebih.
Ya, saya nggak cukup 1 juta. Padahal kamu dikasih 1 juta, kamu sudah dapat bonus. Nggak kerja. Ya, tapi kamu dikasih uang, lama-lama merasa greedy. Saya kurang, kalau bisa saya ambil lebih, kenapa enggak? Itu namanya greedy. Ya, nah seperti digambarkan dalam payung ini, kalau kita lihat dalam payung ini, kita lihat ini hujan kan, ya. Payung digunakan untuk melindungi hujan. Kamu pakai 1 payung aja, sebenarnya udah cukup. Karena fungsi dari payung adalah untuk melindungi kamu dari hujan. Ya, tetapi karena ada orang yang greedy itu orang yang serakah, dia mengatakan, no, 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 1 payung nggak cukup. Kalau bisa 2, kenapa gue nggak beli 2? Kalau bisa 3, kenapa gue nggak beli 3, 4, 5? Dan kemudian payung ini akan menjadi status sosial. Wah, semakin banyak payung, gue makin kelihatan kaya, semakin kelihatan hebat, dan kelihatan keren. Ya. Sementara di sebelahnya di sini ada orang yang tidak punya payung sama sekali, yang sedang kehujanan. Ya, seandainya kamu tidak greedy, seandainya kamu mau berbagi pada orang yang kekurangan, maka dunia akan jadi selesai kan? Benar nggak? Ya. Jadi kalau seandainya orang yang berlimpah mau memberikan sesuatu, memberikan sedikit yang dia punya pada orang yang kekurangan, maka sebenarnya problem di dunia ini sudah tidak ada otomatis dengan sendirinya ya. Nah, tetapi sekali lagi, problemnya itu bukan yang kekurangan ini. Problemnya itu adalah yang greedy. Karena yang greedy ini mengambil jatah dari semua orang yang banyak. Benar? Ya, coba gini, contoh sederhana begini. Jumlah uang beredar, ya. Ingat ya, teman-teman, namanya uang itu, ya, uang ini bukan kita yang cetak. Yang cetak adalah bank sentral. Oke? Jangan sampai ditanya, siapa yang cetak uang? Kalau kamu bilang yang cetak uang pemerintah, waduh, salah besar, ya. Yang cetak uang adalah bank sentral. Oke, jadi sebenarnya uang ini miliknya bank sentral. Kamu tuh cuma sewa. Ya, dan ingat, uang beredar ini tidak unlimited. Limited, betul? Ya. Jadi uang beredar itu adalah uang yang dalam jumlah yang terbatas. Ya, sekarang bayangkan uang itu mengalir pada dia lagi, dia lagi, dia lagi. Ya, orang-orang menengah ke bawah, orang-orang miskin nggak akan kebagian uang. Padahal jadi uang ini dicetak untuk kemudian kita distribusikan, dipakai untuk membeli berbagai macam kebutuhan hidup kita. Karena pada dasarnya uang ini adalah alat tukar, benar kan? Ya, tapi karena kita sekarang terjebak dalam sebuah sistem yang itu aja, maka setiap kali bank sentral melalui pemerintah itu mendistribusikan uang, uang itu akan jatuh ke dia lagi, dia lagi, dia lagi. Ya, orang ini lagi, orang ini lagi. Sehingga uang yang terbatas itu ya cuma jatuhnya atau dikuasain oleh sebagian kecil orang. Ya, paham maksudnya ya? Nah, itulah yang kemudian kita bilang, wah ini orang ini greedy banget ya. Padahal dia uangnya tuh udah cukup, udah kaya 7 turunan. Ya kenapa enggak kita bikin 8 turunan? Kalau bisa 8 turunan, kenapa gue enggak bikin 9 turunan? Jadi orang ini semakin banyak uang, semakin dia greedy. Sehingga uang yang beredar tidak cukup. Karena semua jatahnya diambil ke dia. Bayangkan, uang yang beredar kebanyakan mengalir ke dia, sementara yang sisanya baru mengalirkan ke orang miskin yang jumlahnya jauh lebih banyak dibandingkan dengan orang kaya. Ya karena itu disebut dalam tulisan ini, saya sangat setuju, sebenarnya yang menciptakan problem itu adalah keserakahan. Keserakahan. Orang tuh bisa serakah kalau dia udah kaya raya kan. Karena dia mau lebih, mau lebih. Saya mau bukan cuma sekedar ingin hidup, tapi kalau bisa saya ingin lebih, terus ingin lebih. Ya itu tadi yang saya bilang, kalau bisa kaya 7 turunan, kenapa tidak kaya 8 turunan? Kenapa tidak 9 turunan, 10 turunan, 11 turunan, 12 turunan, sehingga terus dia akan kejar terus sampai tidak penghabisan, tidak pernah mengenal kata enough. Padahal sekali lagi sistem itu mengalir pada dia lagi, dia lagi, dia lagi, sehingga orang yang miskin ya akan menjadi terus miskin karena uang yang sisa dibagi oleh banyak orang miskin. Itulah sistem kita. Ya ingat sekali lagi, kita tidak mencetak uang. Yang cetak uang adalah bank sentral. Ketika bank sentral itu mendistribusikan uang, uangnya itu jatuh ke dia lagi, dia lagi. Ya, sebagian kecil orang yang menguasai banyak. Sehingga apa yang terjadi? Ya, yang terjadi adalah uang itu tidak terdistribusi merata, yang miskin hanya mendapatkan jatah sedikit karena harus dibagi dengan banyak orang. Nah, sementara yang kaya, saya mau lagi. Ya, selama yang kaya itu terus mau lagi terus, maka bank sentral mau menyebarkan uang kayak apapun akan selalu jatuhnya ke dia lagi. Ya karena itu disebut
Di sini, ini gambar ini mewakili betul ya. Jadi kalau misalkan uang itu diwakili oleh payung, coba perhatikan. Payung ini hanya berguna kalau hujan. Ya, satu payung cukup nggak? Cukup. Ya, pakai 5 payung kan kayak orang gila. Ya sama juga dengan uang. Uang itu bukan terus kemudian, oke saya punya unlimited uang, makin banyak uang makin saya bahagia. Enggak juga. Ya, kalau Anda belajar kurva bell curve, ya ada posisi tertentu uang ini yang bisa bikin kamu jadi bahagia. Selebihnya uang ini tidak bisa bikin kamu bahagia. Ya, bukan berarti uang tidak bikin kamu bahagia. Enggak. Kalau kamu berada di dalam range ini, yes betul. Uang bisa bikin kamu bahagia. Tidak punya uang, sedih. Tetapi ketika kamu melewati titik optimum ini, apa yang terjadi? Semakin banyak uang, kamu akan makin menderita. Karena tidak ada guna lagi. Ya, sama seperti gini. Payung berguna nggak? Berguna. Satu payung berguna untuk menghindari kita dari hujan. 2 payung, 3 payung, 4 payung, 5 payung, ini tidak ada guna. Ya, tapi ya namanya greedy, ya kita mau lebih hebat, mau lebih powerful daripada orang lain, ya itulah poinnya ya. Jadi balik lagi, yang menjadi permasalahan kalau kamu mau mengatasi permasalahan dari dunia ini adalah atasilah permasalahan dari orang-orang yang serakah. Ya, jika keserakahan dengan kekurangan yang ya dua-duanya sama-sama masalah, tetapi yang menjadi sumber masalah terbesar adalah keserakahan. Kapan kamu pernah merasakan stop? Kapan orang kaya mengatakan enough is enough? Nggak mungkin. Pasti dia akan terus ingin jadi lebih kaya lagi, lebih kaya lagi, lebih kaya lagi, terus sehingga yang miskin makin tertinggal, makin tertinggal, makin tertinggal. Alangkah indahnya dunia kalau yang kaya mau berbagi. Satu payung udah cukup. Saya bagikan sisanya pada orang lain sehingga kita sama-sama jadi punya payung, sama-sama tidak kehujanan, maka ekonomi akan merata. Uang pun juga sama. Ya, seperti itu teman-teman. Nah, terakhir di sesi kedua dari video ini adalah kita akan menganalisa saham Nvidia sesuai dengan permintaan dari Mas Tri ya. Kita pergi ke grafik. Ini adalah harga Nvidia sekarang. Jadi sekarang ini tanggal 7 Agustus jam 2:31 sore, market masih buka. Sekarang posisi Nvidia turun minus 3,78%. Ya, nah, kalau kita melihat sepintas ya, saya menduga ya, pesta dari Nvidia ini sudah berakhir ya. Kalau menurut saya ya. Ya, karena Nvidia ini sudah sangat-sangat overvalue ya. Jadi kalau kemarin ketika dia naik, ini adalah ETF-nya dari Nvidia, namanya adalah SMH, yang ETF-nya dari Nvidia. Kemarin ini SMH adalah penopang pasar ya. Jadi pada saat kemarin market naik, ini sektor semiconductor apa aja ya, kecuali Intel, ya itu naiknya gila-gilaan. Tetapi sekarang kelihatannya pesta sudah berakhir ya, karena kalau saya lihat sektor ETF ini juga sudah mulai overvalue ya. Overvalue-nya ini sangat berlebihan ya. Berulang kali saya katakan demikian. Ya, jadi kita nggak pernah tahu kapan market naik, tapi kalau harga sudah overvalue, kemungkinan besar ini pesta sudah mulai akan selesai. Ya, itu kemungkinan besar. Dan tanda-tanda itu sudah mulai terlihat. Jadi ini adalah ETF ya. Jadi semua saham yang berada di dalam sektor industri ya, industri semiconductor. Ya, kalau kita lihat di sini ada beberapa lag ya. Kalau kita lihat ini kita sebut sebagai lag. Lag seller ini sudah mulai muncul, teman-teman. Dan kelihatannya sedang mencari likuiditas yang ada di bawah. Ya, sekarang tinggal tersisa likuiditas di sini. Ya, nih likuiditas di sini kemungkinan besar ini nggak akan lama sih, akan segera tereliminasi sehingga terakhir dia akan mungkin mencari target yang ada di bawah ini, yaitu 195-an. Ini dari SMH ya. Jadi kita lihat secara keseluruhan industri atau sektor secara keseluruhan adalah seperti ini. Baru kemudian kita bisa melihat ke Nvidia-nya sendiri satu biji ya. Nvidia adalah market dengan market leader-nya ya, dengan market cap yang sangat besar di sektor semiconductor ini, industri semiconductor, sektornya teknologi. Dan saya melihat Nvidia sama juga dengan yang lain ini juga sudah selesai pestanya ya. Ini titik yang merah ini kalau teman-teman bertanya, ini titik apa yang merah ini? Ini adalah titik di mana seller itu terjadi ya. Jadi kalau Anda lihat di sini titik seller ini kita lihat dari transaksinya dan persis ya, ini ada titik seller di mana terjadi transaksi sangat besar, seller terakhir kita lihat di sini. Dan kemudian kita lihat juga ya, ini juga sudah mulai turun ya. Ini adalah
anchor VWAP. Jadi anchor VWAP-nya pun juga sudah mulai turun dan mulai muncul lag negatif. Sekarang pun juga sama, ini ada kemungkinan menurut saya harga akan kembali diturunkan. Ini sekarang harga sudah di bawah 100, teman-teman, level psikologis. Tapi saya menduga penurunannya akan terus turun ya. Nah, ini juga berlaku sama, kelihatannya ya, tren berlaku sama dengan Bitcoin. Jadi kalau teman-teman main Bitcoin, saya rasa juga sama. Jadi Bitcoin ini juga saya melihatnya sih akan masih punya potensi untuk turun lagi. Bahkan terbuka lebar untuk menuju angka di bawah 50.000. Karena saya melihat di sini sellernya sangat-sangat kuat. Demikian juga dengan S&P 500. Kalau kita S&P 500 ini kemarin turun keras karena Nikkei. Ya, Nikkei itu akibat carry trade ya yang berlebihan. Lalu kemudian Nikkei S&P turun keras sekali pada hari Senin. Sekarang kelihatannya seperti naik, tapi ternyata dia tidak sekuat yang kita kira. Saya menduga S&P kemungkinan dalam beberapa hari ini akan terus turun ya. Dalam arti dia akan mencari likuiditas yang ada di bawah. Kemungkinan seperti itu. Ya, bagaimana dengan bursa Indonesia? Ini adalah bursa Indonesia. Ini sama juga bursa Indonesia. Saya rasa juga sama ya. Jadi dugaan saya seperti itu. Hari ini bursa Indonesia naik 1,16%. Tapi dugaan saya ini adalah menjadi lag-nya dia. Dugaan saya ya. Sehingga ini ada kemungkinan dia sudah menemukan likuiditas di sini dan kemungkinan besar akan turun ya. Nah, di mana dia akan menemukan likuiditas ya, mungkin ada di sini, mungkin ada di sini, mungkin ada di sini ya, macam-macam. Tapi paling tidak kita melihat ada kemungkinan bursa Indonesia ini akan turun. Ini adalah fair value areanya. Ya, jadi cuma sekedar menyentuh ini, dugaan saya kok habis ini akan turun. Dugaan ya, belum tentu benar. Bisa jadi analisa saya juga salah. Ya. Nah, kurang lebih seperti itu. Jadi kembali lagi ke Nvidia, dugaan saya Nvidia harganya akan terus turun karena memang pada dasarnya Nvidia itu sudah sangat-sangat overvalue ya. Itu adalah persepsi saya, analisa saya. Oke, semoga bisa memberikan insight. Kalau teman-teman juga ingin mengetahui, Pak, analisa saham apa, boleh. Sekaligus lagi ya, satu ya, kemarin ada juga yang bilang BBRI bagaimana Pak? Boleh, saham Indonesia juga boleh. Sama juga dengan BBRI, ya ini juga saham Indonesia ya. Kok saya menduga ya, sepertinya BBRI kemungkinan masih akan turun lagi ya. Kemarin memang di sini sempat terjadi reversal ya, sepertinya cukup solid, tapi ini sudah mulai terbentuk lagi lag yang negatif ya. Jadi saya menduga ini tinggal ini sama ini, kalau ini bisa dihabisin nih, yang hijau ini, ya di sini tempat jadi likuiditas, maka kalau itu bisa dihabisin, maka kemungkinan besar dia akan testing new low lagi, dugaannya ya. Tapi ini semua akan berubah kalau misalkan ternyata di level ini tiba-tiba kita menemukan buyer yang solid. Ya, tapi sampai sekarang ya, perhatikan. Sekarang kita tidak melihat adanya buyer sama sekali. Ya, sampai sekarang. Saya bukan peramal, saya bukan dukun, jadi saya nggak tahu kapan saatnya buyer datang ke sini ya. Nah, tapi sekali lagi analisanya per sekarang. Sekarang tanggal 7 Agustus jam 2.37 itu saya tidak melihat sama sekali ada pembelian di BRI. Jadi kemungkinan kalau ini terus berlanjut maka harga akan turun. Ya. Thank you teman-teman sudah nonton video ini. Ketemu lagi nanti di Wealth Mastery selanjutnya. Punya pertanyaan tentang apapun, boleh ditanyakan di grup ataupun lewat komentar di video ini. Thank you. Sampai ketemu lagi. Bye.